per jumlah dari semua nilai perbandingannya. Berapa? Betul, per 12. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Di sini kita langsung membahas perbandingan yang dimana soal tentang perbandingan itu pasti akan keluar di soal CPNS bagian TU. Jadi teman-teman yang bertanya-tanya soal seperti apa sih yang keluar nggak sih ini, keluar nggak sih ini. Ini tepatnya Anda berada di channel Mustafa SRG. Sangat sering kita dengar kata perbandingan, namun kita perlu mengenal lebih dalam bagaimana itu perbandingan, yang dimana perbandingan ini pastikan akan keluar di tes CPNS 2023, bahkan 3 atau 4 soal ini akan keluar. Jadi kalau sahabat semua sudah paham dan mengenal tentang perbandingan, sudah pasti sahabat bisa jawab. Jadi langsung saja kita membahas tentang perbandingan, tapi jangan lupa sebelumnya untuk mendukung channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tanda loncengnya juga. Langsung saja perbandingan. Nah, perbandingan ini seringkali dinotasikan dengan bagi atau per. Bagi atau per. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih yang sejenis. Jadi jangan sahabat semua membandingkan yang hanya satu jenis. Yang dibandingkan itu adalah lebih dari satu, dua nilai atau lebih yang sejenis. Misalnya bisa kita bandingkan A dengan B, berarti bisa ditulis A banding B seperti itu. Atau tiga jenis lagi, A banding B banding C seperti itu. Nah kemudian misalnya untuk yang bisa kita bandingkan itu tinggi dengan tinggi, berat dengan berat, panjang dengan panjang. Nah ini dia yang perlu kita tahu. Untuk suatu perbandingan itu kita harus membandingkan yang sejenis. Jangan kita bandingkan antara hewan dengan manusia. Oh ini lebih parah nih. Jadi yang kita bandingkan itu tinggi dengan tinggi yang sejenis, berat dengan berat, panjang dengan panjang, seperti itu. Jadi kita masuk ke contohnya supaya kita lebih paham nih ya, bagaimana sih contoh perbandingan itu. Suatu kelas terdiri dari 24 siswa putri dan 16 siswa putra. Nah ini bisa kita bandingkan teman semua. Kenapa? Karena sama-sama siswa di dalam kelas. Katanya di sana ada putri 24, kemudian untuk putra 16. Untuk putra itu ada 16. Kita PU untuk putri dan PA untuk putra, begitu ya. Kemudian perbandingan jumlah siswa putri dan siswa putra adalah 24 banding 16. Jadi di sini nih seringkali sahabat atau peserta CPNS bingung. Yang kalau diketahui dia seperti ini 24 banding 16, yang mana sih putri, yang mana sih putra. Jadi dia sesuai dengan kalimatnya. Jika kalimatnya di sini yang dikatakan putri dulu baru putra, nah ini dia berarti yang pertama di sini 24 ini untuk betul untuk putri, dan untuk putra dia yang 16 sesuai dengan kalimatnya seperti itu ya. Jadi ini bisa ditulis siswa putri berbanding siswa putra sama dengan 24 banding 16. Jadi seperti ini dia. Kita buat tinggal per. Nah, putri per putra sama dengan 24 per 16, atau bisa juga bentuknya seperti ini, notasi pembagian. Nah kemudian perbandingan 24 banding 16 dapat ditulis ke bentuk desimal. Jadi sebuah pecahan dapat ditulis juga dalam bentuk perbandingan A banding B. Misalkan nih contohnya sebuah pecahan 2/3. Bagaimana untuk bisa kita tulis ke bentuk perbandingan? Ini sama saja dengan 2 banding 3. Seperti itu dia. Kemudian untuk 4/3
5. Ini ayo apa untuk perbandingannya? Betul, 4 banding 5. Seperti itu dia. Jangan terbalik. Di sini 4/5, kita buat 5 banding 4 atau 5.24 itu salah. Jadi sesuai dengan urutan kalimat supaya hasilnya pun nanti benar. Sampai di sini paham? Nah, nanti bisa ditanya di kolom komentar ya sahabat semua untuk perbandingan. Kemudian kita langsung saja membahas perbandingan dua nilai. Jadi kita notasikan saja perbandingan dua nilai ini A dan B. Nah begitu. Bentuk umumnya dia A bagi B sama dengan A kecil bagi B. Apa bedanya A besar dengan A kecil? Jadi untuk A besar ini nama dari suatu yang diceritakan. Contohnya tadi tinggi, berat, seperti itu. Jadi ini tinggi, ini tinggi. Kemudian perbandingannya hasil dari perbandingannya tersebut. Jadi nanti bisa kita bahas bersama. Atau ini bisa dinotasikan ke bentuk pecahan A per B. Ini dia A per B sama dengan A kecil per B kecil. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Ingat notasinya untuk dua buah nilai kita notasikan saja ke bentuk A dan B. Kemudian yang pertama di sini menghitung nilai A jika B diketahui. Jika diketahui katanya nilai B ini, maka yang kita cari adalah nilai si A. Jadi untuk mencari nilai A ini pastinya A sama dengan, kan begitu. Kalau kita mencari nilai si B, pastinya B sama dengan. Tentunya nanti kalau untuk notasi-notasi yang lain yang dicari contohnya nilai si D, artinya D sama dengan. Paham ya? Nah, kita ambil dari sini dulu. A sama dengan menghitung nilai A jika B diketahui. Maka A sama dengan ini tetap A per B yang kecil, A per B dikali B besar yang di sininya tadi. Inilah dia, tinggal pindahkan ke sini, begitu dia. Nah, untuk B-nya A-nya tinggal pindahkan ke sini, maka B sama dengan A per B dikali A. Paham ya? Kemudian menghitung nilai B jika A diketahui. Inilah dia yang tadi. Untuk menghitung nilai B. Nah, kemudian menghitung nilai perbandingan jika jumlah A dan B diketahui. Nah, ini menghitung nilai perbandingan dua buah nilai jika A dan B diketahui. Maka untuk rumusnya itu B sama dengan B per A tambah B dikali A tambah B. A tambah B dibuat. Nah, ini dibuat karena yang diketahui jumlah A dan B. Ketika nanti yang diketahui selisih A dan B, jika diketahui nanti selisihnya menjadi A dikurang B. Seperti ini nanti. B sama dengan B per A dikurang B kali A kurang B. Seperti itu ya. Kemudian mencari nilai perbandingan jika selisih. Nah, ini dia A dan B diketahui. Seperti inilah dia. Jika diketahui nilai selisih A dan B, maka rumusnya adalah untuk mencari nilai A sama dengan A per A dikurang B dikali A kurang B. Jadi ini nggak ada bedanya. Yang membedakan saja adalah jika A ditanya A di atas, jika B ditanya B di atas, selainnya semua sama. Oke? Sampai di sini paham? Kalau yang tadi ya, kalau yang tadi untuk menghitung nilai A jika hanya B diketahui, maka rumusnya adalah betul. Menghitung nilai A jika B diketahui, maka rumusnya adalah A sama dengan A per B kali B. Paham? Kemudian jika yang B-nya ditanya, maka B sama dengan B per A kali A. Seperti itu dia. Oke, kita lanjut. Langsung ada permasalahannya, kan seperti itu. Contoh, umur A dibanding umur B sama dengan 2 banding 5. Nah,
ini sudah dibuat 2:5. Ini juga tadi bisa dibuat seperti ini, 2/5. Selisih umur A dan B adalah 6 tahun. Yang diketahui adalah selisihnya, artinya A dikurang B sama dengan 6 tahun. Seperti itu ya. Kemudian tentukan umur A. Nah, tadi jika yang diketahui selisih, ini dia. Jika yang diketahui selisih A dan B, maka untuk menentukan nilai A adalah, ini dia rumusnya. Apa tadi rumusnya? A sama dengan A per A dikurang B, ya, selisih dari perbandingannya, dikali A dikurang B. Ini dia. Nah, kita jawab dulu nih. A banding B sama dengan A kecil banding B. Membandingkan jenis yang sama. Ini dia. Oke. Umur dengan umur. Kemudian hasil perbandingannya dengan perbandingannya. Nah, di sini kita lihat A banding B. Ini B besar masih ya. A banding B sama dengan 2/5. Ini dari mana nih 2/5? Ini tadi 2/5 sesuai dengan nama. Untuk si A dia yang pertama, untuk si B dia yang mengikuti 2/5. Seperti ini dia. Maka ya, ini masih yang diketahui ya. A dikurang B selisihnya tadi adalah 6. Ini dia. Kemudian A dikurang B adalah selisih dari perbandingan. Selisih dari 2 dengan 5. Berapa nih selisih 2 dengan 5? Ya 3, kan begitu. Ini dia 3. Maka kita masuk ke formula yang tadi, rumus tadi. Untuk umur A sama dengan A kecil per A kecil dikurang B kali A dikurang B. Nah, bagaimana kalau yang ditanya umur B? Nah, begini. Umur B sama dengan B kecil per A dikurang B. Kenapa A kurang B? Sama saja, yang ditanyakan hanya selisihnya. Selisih dari perbandingan tersebut. Jika selisih A dengan B dan B dengan A sama, jadi tidak masalah. Yang ditanya adalah selisih. Kali A dikurang B. Seperti itu ya. Maka di sini dia tinggal kita jawab ya. 2, ini si A-nya 2. Si A-nya 2 per 3. 3-nya tadi selisih perbandingan. Kemudian dikali 6, selisih dari umur A dan B. 6. Gampang kan? Ini kita coret sama-sama bagi 3. Ini 2. 2 kali 2, 4 tahun. Paham ya sampai di sini? Ini dia untuk contohnya. Kelereng Arman dan Rudi berjumlah 180 butir. Perbandingan kelereng Arman dan Rudi 4/5. Jumlah kelereng masing-masing adalah, nah kita buat dulu notasinya. Untuk Arman A berbanding R sama dengan, nah seperti ini dia. A banding R sama dengan, perbandingan kelereng Arman dan Rudi adalah 4 ya. Untuk si A-nya 4, kemudian untuk si R-nya 5. Oke. Nah, yang ditanya adalah jumlah kelereng masing-masing adalah. Untuk mencari nilai A sama dengan, karena yang diketahui jumlah dari Arman dan Budi, maka untuk Arman dia tadi 4 per jumlah kelereng mereka berapa? 180 butir. Jadi kali 180, kemudian jumlah perbandingan mereka berapa? Iya, 9. 4 tambah 5. Karena yang diketahui adalah jumlah. Kemudian A sama dengan, ini kita coret, ini kita coret, sama-sama dibagi 9. Ini bagi 9, 20. Maka A sama dengan, iya, 80. Untuk kelereng si A. Kita lihat dulu jawabannya. Nah, untuk si Arman yang memiliki yang jawaban yang benar hanya yang C. Nah, kita pastikan dulu untuk si Budi. Nah, untuk si Budi bagaimana? Betul, B sama dengan berapa si B?
Ini tadi R ya, kita katakanlah B ini. B sama dengan, karena A banding B supaya sama. B sama dengan 5 per 9 juga. Sama-sama jumlah perbandingannya 9 dikali, betul, 180. Sama dengan, ini juga kita coret 20. 20 kali 5 adalah 100. Ternyata sama. A 80, B-nya 100. Oke. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 4. Umur ayah banding umur ibu adalah 9 banding 8. Selisih umur ayah dan ibu 5 tahun. Ini selisih nih. Umur mereka masing-masing adalah, ayo, pasti sudah bisa ya? Sudah. Oke, kita jawab sama-sama. Untuk umur ayah, kita kasih perbandingannya. A banding I sama dengan 9 banding 8. Oke. Selisih umur ayah dan ibu 5 tahun. A dikurang I sama dengan 5 tahun. Nah, ini selisih umur ayah. Kalau selisih perbandingannya mana? Selisih perbandingannya ini dia. A kecil dengan I kecil. Berapa perbandingannya? Berapa selisihnya? A dikurang I, atau selisih perbandingan mereka adalah 1. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk rumusnya, untuk mencari umur A sama dengan, ayo, betul, karena si A-nya 9, maka 9 berapa? Selisih dari mereka yang diketahui selisih. Jangan kita jumlahkan. Selisih antara 9 dengan 8 adalah 1. Dikali selisih mereka berapa tadi? Betul, 5. Sama dengan 9 kali 5 adalah 45. Jawaban yang benar adalah untuk ayah yang 45. C. Umur ayah 45. Yang di sini tidak, ini juga tidak, ini juga tidak. Nah, kita cari dulu nih untuk yang ibu. Betul atau enggak yang 40 ini? Untuk yang ibu sama dengan I sama dengan, ayo, berapa nilai perbandingan dari I? Iya, 8. 8 karena selisih semua 1 sama saja dikali 5 sama dengan 40. Jawaban yang benar adalah C. Baik, sebelum kita lanjut materi ini, jangan lupa tinggalkan subscribe sahabat semua agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih. Perbandingan 3 nilai. Bentuk umum. Kalau yang tadi 2. A banding B banding C sama dengan A kecil banding B kecil banding C. Nilai perbandingan jika diketahui jumlah A tambah B tambah C. Jika diketahui jumlahnya, maka A sama dengan A per jumlah dari perbandingan kali jumlah dari yang sudah diketahui. Begitu juga dengan untuk mencari B. Yang diganti adalah yang hanya pembilangnya. C juga seperti itu. Yang lainnya sama. Paham? Oke, kita masuk ke contoh. Jumlah uang A, B, dan C adalah 180. Ini nanti posisinya di mana? Pasti di sini. Di ujung. Karena jumlah uang mereka yang dikalikan. Kemudian uang A banding uang B banding uang C 2 banding 3 banding 4. Ayo kalau ditanya yang mana di sini yang B? Iya, yang 3. Yang mana yang A? Yang 2. Yang mana yang C? Yang 4. Nilai perbandingannya sesuai dengan urutan kalimatnya. Berapa uang masing-masing? Berapa uang mereka masing-masing? Oke, untuk mencari uang A banding uang B banding uang C sama dengan, ini dia nilai perbandingannya. Kemudian uang A tambah B tambah C, ini dia total dari jumlah uang mereka. Kemudian untuk mencari nilai uang A sama dengan uang A, berapa tadi nilai perbandingannya? Betul, 2. Ini dia. 2 per jumlah dari perbandingan. 2 tambah 3 tambah 4 adalah
9. 2/9 dikali 180. Jumlah dari uang mereka sama dengan 40.000. Kemudian uang B juga seperti itu. Yang diganti yang mana? Hanya yang 3. 3/9 kali 180.000. Untuk yang C juga seperti itu. 4/9 kali 180.000. Maka dapatlah hasilnya uang A, uang B, uang C. Oke, supaya lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soal. Suatu adonan kerupuk dibuat dengan mencampur terigu, tepung beras, dan tepung tapioka dengan perbandingan 3:4:5. Kita buat dulu untuk terigu sama dengan A besar. Di sini kita buat terigu untuk A besar, beras dia B besar, tapioka dia C besar. Ini adalah nilai perbandingannya A, B, C. Jika seorang pembuat kerupuk ingin membuat kerupuk sebanyak 60 kg, maka tepung tapioka yang dibutuhkan adalah, nah ini apa? Jika seorang pembuat kerupuk ingin membuat kerupuk sebanyak 60 kg, ini adalah total dari A tambah B tambah C sama dengan 60. Jika untuk nilai perbandingannya A tambah B tambah C adalah 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Nah, kemudian maka tepung tapioka yang dibutuhkan adalah tepung tapioka tadi yang mana? Iya, yang C besar. Maka C besar sama dengan apa rumusnya tadi? C kecil. C kecilnya berapa? Betul. 5 per jumlah dari semua nilai perbandingannya. Berapa? Betul. Per 12 dikali 60 jumlah keseluruhan. Oke, sama dengan ini kita coret sama-sama dibagi 12. Ini 5. 5 kali 5 adalah betul 25. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Jadi sahabat semua harus terus belajar supaya terbiasa untuk menghadapi soal-soal matematika yang seperti ini, khususnya perbandingan, dan nanti kita akan lanjutkan ke materi-materi selanjutnya, yang dimana materi yang kita bahas ini adalah yang akan masuk ke dalam tes CPNS 2023. Jadi untuk nomor 10 ini silakan sahabat semua bekerjakan di rumah. Silakan tulis jawaban semua di kolom komentar. Semoga sahabat semua bisa memahaminya dengan baik. Jika ada yang salah, mari kita belajar bersama. Salam sahabat belajar, salam sukses.